Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara penggunaan aplikasi rapot Kurikulum Merdeka untuk SD tahun 2023. Bagi teman-teman yang sudah menggunakan Kurikulum Merdeka, silakan bisa menggunakan aplikasi yang sudah saya buat versi 2023. Di video saya sebelumnya saya sudah menjelaskan rapot K13 untuk SD. Bagi teman-teman yang masih menggunakan K13, silakan bisa melihat tutorial penggunaan aplikasi rapot yang K13 ya. Nah, untuk sekarang adalah untuk versi yang Kurikulum Merdeka. Nah, ada beberapa langkah yang perlu teman-teman pahami, yaitu ada beberapa di sini. Langsung saja untuk saya buka aplikasinya ya. Seperti ini. Aplikasinya itu basis Excel ya, jadi Excel biasa, silakan dijalankan. Untuk Office-nya minimal 2010 kalau bisa. Terus maksimalnya bebas, mau 2013, 2016, 2019 juga boleh, nggak apa-apa. Saya buka langsung aplikasi rapotnya, saya double klik. Ini ukurannya kecil ya, nggak sampai 4 MB, cuma 3 MB saja. Seperti ini tampilan utamanya. Pastikan ketika menjalankan aplikasi, itu untuk makronya di-enablekan ya. Jadi enable kontennya silakan diklik ya. Jadi di sini di bagian atas ada warna kuning seperti ini, ada tombol enable content, silakan diklik. Pastikan muncul ini ya. Kalau tidak muncul ini, nanti untuk makro atau perintah-perintah yang ada di dalam aplikasi tidak berjalan normal. Silakan diklik enable content seperti ini. Nah, terus kemudian setelah enable, kemudian suruh untuk memasukkan password. Nah, untuk password ini silakan diinputkan. Defaultnya adalah 123. Kalau mau mengganti passwordnya silakan bisa di halaman di sini atau di menu ganti password di sini ya, silakan diganti password lamanya apa, tadi 123 ya, atau checklist yang ini. Terus kemudian password baru silakan dimasukkan sesuai dengan keinginan, bebas ya. Tapi diingat-ingat ya, jangan sampai lupa, karena kalau sudah diganti maka otomatis hanya teman-teman saja yang mengganti yang tahu. Terus kemudian setelah masuk ke halaman utama seperti ini, pastikan diganti kurikulumnya dulu. Di sini tulisannya adalah K13 ya. Untuk aplikasi rapot ini yang sudah saya buat, itu satu paket, bisa K13, bisa Kurikulum Merdeka. Maka sebelum menggunakan aplikasi rapotnya, silakan sesuaikan dulu kurikulumnya. Di sini tertulis K13 ya, artinya kurikulum K13. Nah, untuk menggantinya, di sini ada tombol ganti kurikulum, silakan diklik. Nanti diarahkan ke halaman setting yang muncul di sel di sini, yang terseleksi di sini, kurikulum 2013. Silakan diganti ke kurikulum Merdeka. Perbedaannya cuma di bagian istilah-istilah saja ya. Kalau di K13 itu pakai KD, kalau di kurikulum Merdeka itu pakai CP, seperti itu. Untuk selanjutnya, setelah ganti kurikulum, kemudian hampir sama dengan yang versi K13, yaitu untuk mengedit data sekolah, biodata siswa, ada nama mapel, terus CP. Kalau di kurikulum Merdeka itu ada istilah CP, bukan KD lagi. Terus catatan wali kelas itu kalau di K13 itu saran-saran. Nah, silakan diisi ya. Ini silakan diisi halaman depannya ada guru kelas, NIP, kelas berapa, semester berapa. Silakan disesuaikan. Terus data sekolah, biodata siswa, nama mapel, terus kemudian ada input KD atau CP. Nah, di sini kalau misalkan tadi teman-teman sudah mengganti ke kurikulum Merdeka, di sini tulisannya adalah CP ya. CP silakan diedit sesuai dengan mapelnya masing-masing yang diajarkan, itu CP-nya apa saja, silakan diedit. Terus kalau sudah diedit, jangan lupa diklik tombol simpan. Nah, seperti itu ya. Termasuk untuk yang CP agamanya. Ini agama, ada Katolik, ada Islam. Ini silakan diedit saja, disesuaikan. Kalau sudah, diklik tombol simpan. Oke, seperti itu. Untuk langkah yang pertama, ini hampir sama dengan yang K13 kemarin. Bagi teman-teman yang sudah menggunakan, ini pasti paham ya. Terus kemudian silakan input nilainya. Nah, kalau di kurikulum Merdeka itu yang muncul di rapot itu cuma satu nilai. Nah, nanti yang digunakan adalah nilai pengetahuan saja. Tidak ada istilah nilai keterampilan ya. Jadi cuma satu nilai, yang dipakai adalah nilai pengetahuan. Sehingga teman-teman kalau mau menginput nilai, itu di halaman input nilai pengetahuan. Nah, di sini di bagian rapot kurikulum Merdeka silakan diklik tombolnya atau menunya. Nah, di sini ada input nilai. Nah, nanti diarahkan ke nilai pengetahuan ya. Hampir sama dengan yang di rapot K13, tapi di sini istilahnya adalah pakai FM. FM itu adalah tes formatif ya, formatif. Terus STS itu adalah sumatif tengah semester.
Terus kemudian SAS adalah sumatif akhir semester atau PAS ya istilahnya kalau di K13. Silakan diisi untuk teknisnya hampir sama, nilainya rentang 0 sampai 100, boleh pakai koma, misalkan seperti ini, 87,6 misalkan, 88, 96 dan seterusnya. Seperti ini. Ya. Silakan diinputkan satu persatu, S-testnya juga silakan dimasukkan. Rentangnya 0 sampai 100 ya. Seperti ini. Oke, terus SAS-nya juga sama. Kalau sudah semua KD sudah diinputkan, diklik tombol simpan. Seperti itu ya. Jadi diklik simpan. Terus kemudian diganti ke mapel-mapel yang lain, silakan diedit sesuai dengan nilai yang sudah ada. Kalau sudah, jangan lupa diklik tombol simpan ya. Oke, seperti itu. Terus kemudian setelah input nilai pengetahuan sudah dilaksanakan, kemudian baru ke cetak cover, ID sekolah, cetak ID siswa, dan cetak rapot K13. Oke, di sini ada halaman cover ya. Di sini silakan diklik halaman covernya. Di sini untuk cetaknya tinggal diklik atau diganti nama siswanya, kemudian print boleh. Atau bisa juga cetak semua. Kalau cetak semua itu artinya antara siswa 1 sampai ke siswa terakhir itu akan dicetak ke print ya atau ke kertas. Nah, untuk mengganti printernya mau dicetak kemana, itu di sini ada pilih, di tombol pilih. Silakan dicetak mau di printer mana, printer cetaknya. Dipilih di sini ya, harusnya di sini muncul nama printernya. Oke, kalau mau nyetak satu-satu di sini diklik tombol ini ya, bisa. Atau print preview dulu kalau mau melihat hasilnya nanti seperti apa, seperti ini. Seperti itu, dan seterusnya. Terus kemudian setelah cetak halaman cover, kemudian ID sekolah. Nah, di sini ID sekolah ini sesuai dengan data yang ada di halaman ini ya, data sekolah di sini. Data sekolah di sini kalau sudah diedit, nanti munculnya di ID sekolah yang ini. Terus kemudian ID siswa. Nah, di sini. Jadi ini adalah identitas siswa, nanti bisa teman-teman cetak sesuai dengan data yang ada di biodata siswa ya, nanti muncul di sini semuanya. Untuk ID siswa antara K13 dan kurikulum merdeka itu ada perbedaan sedikit. Di sini kalau mau kembali ke K13, di sini tampilannya nanti seperti ini. Ini adalah ID siswa untuk K13. Terus kalau mau ke kurikulum merdeka, silakan diklik yang tanda arah panah ini. Nah, hampir sama ya, sama perbedaannya ada angka muncul angka sama ada beberapa data yang muncul di sini di halaman data kurikulum merdeka itu muncul terbaru, ada yang baru di sini ya. Jadi jumlah variabelnya atau jumlah datanya di sini ada sedikit perbedaan. Silakan disesuaikan saja. Kalau mau K13 berarti masuknya ke menu K13, kalau kurikulum merdeka silakan masuknya kurikulum merdeka. Tombolnya masing-masing ya, sendiri-sendiri. Kalau sudah dicetak ID sekolah, terus kemudian ID siswa, halaman cover sudah dicetak, kemudian dilanjutkan ke cetak rapot. Nah, silakan diklik cetak rapot di halaman ini, rapot kurikulum merdeka, silakan diklik. Pastikan masih di tombol kurikulum merdeka ya. Di sini kurikulum merdeka, diklik tombolnya, pastikan diklik. Kalau di rapot K13 ya nanti munculnya atau masuknya ke halaman rapot K13. Kalau di sini nanti masuknya ke halaman kurikulum merdeka. Ini tampilan aplikasi rapot atau halaman rapotnya. Di sini nilainya cuma satu ya, cuma satu, setiap mapelnya itu cuma satu, tidak ada nilai pengetahuan atau keterampilan, nilainya adalah cuma satu. Nah, seperti ini. Terus untuk capaian kompetensinya juga satu ya, tidak double-double, tidak ada pengetahuan, keterampilan itu nggak ada. Oke, seperti ini. Ada ekstra, ada prestasi, ada ketidakhadiran, dan catatan wali kelas. Yang sebelumnya adalah saran-saran ya. Jadi kalau mau mengisi catatan wali kelas, masuknya ke sini. Nah, ini catatan walas. Nah, di sini catatan wali kelas atau saran-saran silakan dimasukkan di sini. Terus nanti masuknya ke halaman, nah ini halaman rapot di bagian catatan wali kelas. Seperti ini ya. Ini adalah tampilan aplikasi rapot, tampilan halaman rapot untuk kurikulum merdeka. Seperti itu. Silakan bisa dicetak sendiri-sendiri, bisa dicetak satu-satu atau di preview dulu tampilannya seperti apa. Silakan seperti ini tampilannya ya. Oke, kalau sudah dicetak rapotnya, kemudian kita bisa masuk ke halaman Legger. Nah, di Legger juga ada perbedaan antara K13 dan rapot kurikulum merdeka. Kalau K13
itu legernya ada nilai pengetahuan, ada keterampilan. Ya, ada pengetahuan, ada keterampilan. Namun kalau leger yang kurikulum merdeka cuma satu nilai saja, yaitu yang ini. Cuma satu nilai ya, tidak ada pengetahuan, nggak ada keterampilan, cukup satu nilai saja, seperti itu ya. Untuk ketidakhadiran jumlah rata-ratanya masih sama. Oke, seperti ini. Jadi untuk leger nilai kurikulum merdeka yang muncul adalah cuma satu nilai. Terus setelah leger kemudian naik dan tidak naik ya. Jadi untuk naik dan tidak naik itu nanti perbedaannya munculnya di halaman rapot ketika milih yang semester genap. Kalau teman-teman sudah memasukkan di sini di bagian halaman utama diganti genap, maka nanti di halaman rapotnya akan muncul kenaikan kelas. Lah ini keputusannya berdasarkan pencapaian seluruh kompetensi peserta didik dinyatakan lah ini naik ke kelas. Nah, untuk memunculkan naik atau tidak naiknya itu di halaman ini. Halaman rapot K13 terus kemudian naik dan tidak. Nah, di sini. Nah, ini silakan diganti mau naik atau tidak, ini bebas ya. Jadi di halaman rapot K13 naik dan tidaknya seperti ini ya. Terus silakan disesuaikan, misalkan saya kasih tidak atau saya ganti tidak di nomor siswa pertama ya. Kita coba cek di halaman rapot kurikulum merdekanya, hasilnya adalah seperti apa. Oke, nanti di sini munculnya adalah tinggal di kelas berapa. Di sini ya, tinggal di kelas. Kalau di sini adalah kelas 2, maka di sini munculnya masih tinggal di kelas 2 saja. Seperti itu ya, nanti munculnya di sini. Itu untuk ketidaknaikan atau naik dan tidaknya bisa diganti di situ. Terus setelah naik dan tidak naik, kemudian masuk ke setting aplikasi, kita bisa menyeting aplikasi rapot ini, mulai dari jenis kelamin, agama, ini bisa diedit ya. Ini bisa diedit, kalau datanya bisa ditambah atau dikurangi, silakan disesuaikan saja. Terus untuk bobot penilaian, di sini ada formatif, STS sama SAS, silakan bisa diedit bobotnya, bebas ya, mau satu semua sama atau yang paling tinggi itu formatif juga boleh, nanti bisa diedit di sini. Pastikan untuk kalau menggunakan kurikulum merdeka di sininya pilihnya yang kurikulum merdeka juga ya, supaya nanti istilah-istilah yang ada di aplikasi rapot itu pakainya yang versi kurikulum merdeka. Oke, itu saja untuk langkah-langkah cara menggunakan aplikasi rapot kurikulum merdeka untuk SD tahun 2023. Bagi teman-teman yang mau menggunakan aplikasi ini atau mau pesan, silakan bisa menghubungi nomor saya yang ada di deskripsi. Nanti akan saya cantumkan, nanti akan saya kirimkan file aplikasi rapot ini. Bagi teman-teman yang sudah menggunakan di versi sebelumnya atau di tahun-tahun sebelumnya, bisa langsung menghubungi nomor saya, nanti akan saya kirimkan update terbaru untuk aplikasi rapot versi 2023 ini. Sampai ketemu lagi nanti di video saya berikutnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.